dan selama beberapa band frekuensi itu normal, maka tidak jadi masalah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IR, selamat datang di Munir TV. Jumpa lagi pada video kali ini. Kita akan membahas beberapa permintaan dari sahabat yang mengatakan bahwa Bang, tolong uji Orbit Star 2 dengan Orbit Star N1 di saat traffic masih longgar atau di saat pagi hari di mana pengguna dari sinyal 4G di BTS masih kurang. Nah, kita memenuhi permintaan itu untuk melihat performa realnya, bagaimana performa antara Orbit Star N1 dan Orbit Star 2. Walaupun HKM banyak yang mengalami masalah, akan tetapi penggunaan di beberapa bulan untuk Orbit Star N1 di beberapa pelanggan belum ada masalah yang berarti, kecuali di BTS tertentu yang sinyal 4G di band tertentu, misalkan di band 3 atau di band 8 atau band 40 mengalami gangguan. Ini sangat berpengaruh terhadap performa dari Orbit Star N1. Itu pengalaman pengguna untuk Orbit Star N1 atau produk dari HKM 0127 ini, yang dimana produk sebelumnya HKM 281, HKM 0126 banyak mengalami kendala untuk hardware maupun softwarenya, sehingga pemantauan beberapa bulan setelah pelanggan menggunakan Orbit Star N1 untuk penggunaan standar di beberapa pengguna, diantaranya adalah chatting, browsing maupun nge-YouTube di luar dari game dan juga virtual zoom. Selama pengamatan di pelanggan yang menggunakan Orbit Star N1, pelanggan Munir TV yang berjalan sudah lebih dari 1 bulan, kondisi BTS yang normal. Jadi khususnya di kondisi BTS yang normal, baik di band 1, band 3, band 8, ini adalah band frekuensi yang hampir ada di seluruh BTS di desa. Dan selama beberapa band frekuensi itu normal, maka penggunaan tidak jadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ada band tertentu yang mengalami kendala atau low speed, maka dominan sinyal akan masuk ke Orbit Star N1 dan ini akan otomatis menurunkan performa dari Orbit Star N1. Oke, walaupun ini tidak direkomendasikan untuk area yang sulit sinyal. Ingat sahabat, area khusus Orbit Star N1 ini rekomendasinya hanya di area yang BTS dekat dengan kualitas sinyal yang bagus. Jadi Orbit Star N1 tidak direkomendasikan untuk area yang sulit sinyal ataupun sahabat yang menggunakan untuk multimedia yang berat seperti virtual zoom, Zoom meeting, Webex meeting, ataupun live streaming dan juga gamer. Dan ini tidak direkomendasikan karena memang performa untuk multimedia yang besar ini tidak terlalu berperforma bagus. Sahabat semua, di Orbit Star N1 juga pernah kita uji dengan wireless yang support MIMO, beamforming, dan dual band. Hasilnya bagaimana di 5 GHz maupun di 2,4 GHz wireless baru yang support berupa Netis maupun Totally yang beberapa device yang pernah direview. Ini kita uji pada Orbit Star N1 HKM 0127 ini, dan ternyata performanya tidak terlalu meningkat. Berbeda dengan produk dari Huawei Orbit Star 2 yang peningkatannya bisa 100%. Inilah informasi yang perlu kami sampaikan ke sahabat semua dalam memilih device untuk berada di area sulit untuk kepentingan multimedia yang berat dan juga untuk kepentingan sekedar chatting, browsing, dan lain-lain. Jadi pilihan antara Orbit Star 2 dengan Orbit Star N1. Oke sahabat, itu yang paling penting. Jadi diulangi lagi, sahabat yang berada di area yang sulit sinyal, ini rekomendasinya pada Orbit Star 2 Huawei B312. Kemudian sahabat yang ingin menjadikan Orbit Star 2 menjadi 5 GHz dengan wireless router seperti Netis N2, Totolink A950RG maupun Unify ACMS Pro, ini yang sering di review buat sahabat semua, maka pilihannya ada pada Orbit Star 2. Kenapa? Orbit dorongan atau daya dorong WiFi dari Orbit Star 2 ke wireless yang dual band ini sangat jos, sangat berperforma baik, bisa peningkatan sampai 50-100%. Berbeda dengan Orbit Star N1, tidak ada peningkatan, bahkan cenderung sama baik di 2,4 maupun tambahan 5 GHz dari wireless dual band. Oke, inilah informasi buat sahabat semua dalam memilih router WiFi. Pilih Star N1 HKM 0127 atau
Huawei B312 Orbit Star 2. Nah, sekedar uji untuk sahabat semua, simak video selengkapnya. Petir ini adalah Orbit Star N1 dan Orbit Star 2, Huawei B312 dengan HKM semua full bar, dan Orbit Star 2 juga full bar. Kita akan uji keduanya. Ini di pagi hari, sinyal di BTS masih bagus, belum terlalu limit, dan kita uji performa keduanya. Sahabat, kita akan uji di Orbit Star N1 dengan nama wifi-nya adalah Tesselhome CD2D. Kita koneksi dulu. Sekarang sudah terkoneksi dengan Tesselhome CD2D. Kita mencoba akses web browsernya dengan alamat IP Orbit pada umumnya 192.168.8.1, dan kita sudah berhasil login ke halaman login dari Orbit Star N1. Oke sahabat, ini adalah halaman logingnya. Nanti benar-benar kita terkoneksi dengan Orbit Star N1, dan kita langsung uji performanya. Oke sahabat, downloadnya 30 Mbps walaupun pingnya besar. Menggunakan kartu Orbit, unduhannya 30,2 dan unggahannya 16,6. Kita masih terkoneksi dengan Tesselhome CD2D, dan kita uji yang kedua. Pingnya masih besar di atas 100, dan kita lihat download. Jadi selain ping besar atau latensinya besar, download uploadnya masih bagus. Download di 32,01 dan uploadnya di atas 10 saat ini. Inilah performa Orbit Star N1 di saat pagi hari. Performa sinyal 4G masih bagus ya, download 32,1, upload 16,5. Oke, sekarang kita akan koneksi dengan Orbit Star 2. Orbit Star 2 ini tanpa menggunakan antena bawaan, defaultnya, dan kita connect dengan Tesselhome A851. Oke, Tesselhome A851 sudah terkoneksi walaupun belum ada internet. Kita coba buka aplikasi Wow Control Pro, dan ini antenanya auto, kemudian bandnya juga auto. Jadi semua kita set pada otomatis, jadi tercentang semua. Parameter LTN-nya juga masih bagus. Sebelum kita uji, kita loading dulu. Oke, di IP yang sama ini kita coba login. Oke, kita masuk lewat web browser, dan ini adalah halaman login dari Orbit Star 2 yang pertama. Jadi sama-sama pada otomatis. Untuk Orbit Star N1 tidak ada log bandnya. Orbit Star 2 kita setting pada otomatis, band frekuensi, dan antena juga di auto. Oke sahabat, yang berubah adalah pingnya di bawah 100, sama-sama SIM card Orbit, unduhan 25,8, dan kita lihat unggahannya 18,0. Oke, masih terkoneksi dengan Tesselhome A851, SSID dari Orbit Star 2, dan kita uji yang kedua. Oke sahabat, performa yang kedua ini cukup naik.
pingnya 98 ms, downloadnya 27,1 mbps. Penyakit pada kartu Orbit atau kartu bundling ini adalah pingnya yang besar. Unduhan 27,1 dan unggahannya 17,6. Oke sahabat, itulah performa real di pagi hari antara Orbit Star N1 dengan Orbit Star 2, HKM 0127 dengan Huawei B312, Orbit Star N1 dan Orbit Star 2. Semoga menjadi informasi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.